Selamat siang, namo saya Duda, namo budaya. Balik lagi tentunya bersama saya Rian Gunawan, salah satu mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Jinarajita Lampung. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Informatika dan Komunikasi. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang materinya adalah jalan utama berunsur 8. Jalan utama berunsur 8 atau Aryo atau Nikomago merupakan ajaran utama agama Buddha yang menjelaskan jalan menuju lenyapnya penderitaan atau dalam bahasa Bali dukkha. Berdasarkan suta-suta dalam Tipitaka, jalan utama berunsur 8 ditemukan kembali oleh Siddhartha Gautama dalam upayanya mencapai pencerahan. Suta menggambarkan bagian sebuah jalan tua yang dilalui dan diteladani oleh para Buddha sebelumnya. Jalan utama berunsur 8 membantu pemeluk agama Buddha menuju ke kehidupan yang mulia. Jalan utama berunsur 8 ini juga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah kebijaksanaan atau dalam bahasa Bali panya, yaitu pengertian benar, samaditi, pikiran benar atau sama sankapa. Kemudian untuk yang kedua adalah kemoralan atau dalam bahasa Bali sila, yaitu ucapan benar atau samawaka, perbuatan benar sama kamanta. Selanjutnya pencarian benar atau sama ajiwa. Untuk yang ketiga konsentrasi atau dalam bahasa Bali samadhi, yaitu dalam daya upaya benar sama wayama, perhatian benar sama sati, konsentrasi benar sama samadhi. Kedelapan unsur tersebut menyandang kata benar yang diterjemahkan dari kata sama dalam bahasa Bali atau samyan dalam bahasa Sanskerta. Kata-kata lain seperti sempurna atau perfect atau sesuai. Pertama, pengertian benar. Pengertian benar atau samadhi merupakan kunci utama agama Buddha. Pengertian benar ini juga mencakup tentang 4 kebenaran mulia, 3 corak umum, hukum sebab musabab, dan terakhir hukum kama. Bhikkhu Sariputta menjelaskan lebih lanjut mengenai pengertian benar dalam Samadhi Sutta, di mana dijelaskan pula bahwa pengertian benar dapat mencapai melalui pengertian yang lebih mendalam akan kebijakan dan ketidakbijakan, 4 jenis makanan, 12 nidana atau 3 noda. Pengertian salah timbul karena ketidaktahuan atau awija, yang merupakan penyebab dari pemikiran salah, ucapan salah, perbuatan salah, pencarian salah, daya upaya salah, perhatian salah, dan konsentrasi salah. Praktisi atau penganut agama Buddha harus menggunakan daya upaya benar untuk meninggalkan pengertian salah dan mempertahankan pengertian benar. Kemudian pemikiran benar. Pengertian benar mengakibatkan pemikiran benar atau sama sankapa. Karena itu, faktor kedua dari jalan utama ini mempunyai 2 tujuan, yaitu melenyapkan pikiran-pikiran jahat dan mengembangkan pikiran-pikiran baik. Pikiran baik ini terdiri dari 3 bagian, yaitu nekama, yaitu 1 nekama, menjelaskan diri dari kesenangan dunia dan sifat mementingkan diri sendiri yang berlawanan dengan kemelekatan, sifat mau menang sendiri. 2 abhyapada, cinta kasih, itikat baik atau kelemah lembutan yang berlawanan dengan kebencian, itikat jahat atau kemarahan. Untuk yang ketiga awihimsa,
tidak kejam atau kasih sayang, yang berlawanan dengan kekejaman atau kebengisan. Untuk yang selanjutnya adalah kemoralan atau sila. Ucapan benar adalah berusaha menahan diri dari kebohongan atau musyawadah, memfitnah, bisunawaca, berucap kasar atau caci maki, parusawaca, dan percakapan yang tidak bermanfaat atau pergunjingan sama papalapa. Syarat untuk sebuah ucapan dikategorikan sebagai ucapan benar, yaitu ucapan itu benar, ucapan itu beralasan, ucapan itu berfaedah, ucapan itu tepat pada waktunya. Kemudian perbuatan benar. Perbuatan benar atau sama kamanta juga dapat diartikan sebagai tindakan benar. Praktisi dalam hal ini penganut agama Buddha diharapkan untuk bertindak benar secara moral, tidak melakukan perbuatan yang dapat mencelakakan diri sendiri maupun orang lain. Kemudian selanjutnya pencaharian benar. Pencaharian benar berarti bahwa praktisi pengikut agama Buddha tidak sepatutnya berhubungan dengan usaha atau pekerjaan yang secara langsung atau tidak langsung melukai makhluk hidup lainnya. Kemudian konsentrasi atau samadhi. Daya upaya benar adalah salah satunya usaha melenyapkan kejahatan yang telah timbul, usaha mencegah timbulnya kejahatan yang belum timbul, usaha membangkitkan kebajikan yang belum timbul, dan usaha mengembangkan kebijakan yang telah timbul. Lanjut untuk yang selanjutnya, perhatian benar. Perhatian benar atau samasati juga dapat diartikan sebagai ingatan benar atau kesadaran benar. Dengan demikian, penganut agama Buddha harus senantiasa menjaga pikiran-pikiran terhadap fenomena yang mempengaruhi tubuh dan pikiran. Mereka harus berwaspada dan berhati-hati supaya tidak bertindak laku atau berkata-kata karena kelalaian atau kecerobohan. Lanjut, konsentrasi benar. Konsentrasi benar atau sama-samadhi, seperti yang ditunjukkan dalam bahasa Pali, adalah melatih konsentrasi. Dengan demikian, seorang praktisi memusatkan pikiran kepada suatu objek pikiran hingga mencapai konsentrasi penuh dan masuk dalam kondisi meditatif atau jana. Biasanya, pelatihan samadhi dapat ditempuh melalui pengaturan pernapasan atau anapanasati, melalui visualisasi benda atau kasina, dan melalui pengulangan kalimat-kalimat tertentu. Samadhi dilakukan untuk menekan 5 gangguan guna memasuki jana. Jana merupakan sebuah media guna pengembangan kebijaksanaan dengan menanamkan pengertian dan menggunakannya untuk menguji kesungguhan atau fenomena dengan pengenalan langsung. Hal ini membantu mengurangi kekotoran, merealisasikan dhamma, dan pada akhirnya mencapai kesadaran diri. Selama berlatih konsentrasi benar, seorang praktisi harus memeriksa dan membuktikan pandangan benar mereka. Pada proses demikian, pengertian benar akan timbul dan diikuti dengan pembebasan sesungguhnya. Konsentrasi benar berarti pemusatan pikiran pada objek yang tepat sehingga batin mencapai keadaan yang lebih tinggi dan lebih dalam. 4 keadaan batin yang luhur itu salah satunya adalah cinta kasih atau metta, welas asih atau karuna, turut berbahagia atau mudita, keseimbangan batin atau upeka. Dalam melakukan meditasi menggunakan objek-objek yang dipilih dengan hati-hati dan sesuai dengan watak, pengikut agama Buddha melatih perkembangan 5 kemampuan batin yang luar biasa atau abhina, yaitu mata dewa atau dibacaku, telinga dewa dibasota, ingatan akan kelahiran lampau atau Pubeni Wasanusatitnana, membaca pikiran atau para citawa wijanana,
dan berbagai kemampuan batin lainnya. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya, mungkin sedikit ya. Semoga bisa menambah wawasan Anda semua yang menonton video ini. Sekian video dari saya. Saya akhiri. Namo Sangya Budaya, Namo Buddhaya.